Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kembali lagi bersama saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang komentar di kolom komentar pada video yang lalu, yakni berkaitan dengan eh, pertanyaan tersebut bilang bagaimana caranya jika kita memulai berbisnis emas. Di sini saya akan jelaskan, saya akan tegaskan bahwasanya memulai bisnis emas itu tidak serta-merta tanpa pengalaman dan pernah melakukan transaksi jual beli emas, misalkan jadi seller. Jadi kita harus punya pengalaman minimal jadi seller. Namun versi saya, jika ingin melakukan atau berniat berbisnis emas ini, maka yang paling pertama, yang paling kita pahami lebih dulu yaitu emas itu sendiri. Artinya apapun yang kita jual, apapun yang kita bisnis, otomatis yang kita akan jalan ini kita pahami dulu. Dalam hal ini yaitu emas itu sendiri. Kita harus memahami emas itu berapa jenis, kemudian kadar karatnya, kemudian hal lain yang harus kita ketahui, yang harus kita dalami untuk mempelajari apa sih itu emas itu. Artinya jika nanti melakukan transaksi jual beli atau melakukan bisnis, maka paham kita dari segi berapa harganya kalau sekian karat, kalau emas ini berapa harganya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan pemahaman terkait dengan emas sebelum melakukan bisnis. Yaitu yang perlu kita pahami adalah yang pertama, berapa jenis emas, berapa macam emas tersebut. Nah, kalau sederhananya saya akan membagi dua, yaitu ada emas perhiasan dan emas batangan. Emas perhiasan di sini itu ya perhiasan yang digunakan biasanya pada perempuan, yaitu seperti anting, kalung, cincin, gelang, dan perhiasan lainnya. Itu adalah golongan dari emas perhiasan. Nah, adapun golongan dari emas batangan ini adalah seperti USB, logam mulia, antam, kemudian emas-emas batangan lainnya dalam bentuk segi empat maupun bundar, maupun tidak berbentuk tapi tidak berbentuk dalam perhiasan. Nah, itulah yang disebut dengan emas batangan. Artinya emas batangan adalah emas yang belum terbentuk menjadi perhiasan, sedangkan perhiasan adalah emas yang sudah menjadi perhiasan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui dalam sebelum memulai bisnis emas ini, yaitu syarat-syarat apa saja yang harus kita penuhi untuk memulai berbisnis. Namun hanya satu syarat di sini saya sebelum ke syarat-syarat yang lain, saya akan kasih tahu satu syarat, yaitu dengan teman-teman menjadi seller dulu untuk mendalami apa-apa yang terjadi di dalam berbisnis emas tersebut. Nah, dengan menjadi seller ini, teman-teman secara langsung lama tidak kelamaan akan tahu bahwa ternyata dari segi harga emas itu berbeda-beda, baik dari harga beli maupun harga jual. Baik emas batangan itu berapa karat, emas perhiasan itu batasannya berapa karat. Nah, jadi di sini tidak serta-merta kita langsung berbisnis. Artinya lebih dulu kita pahami jenis-jenis emas, karat-karat emas, kadarnya, kemudian bagaimana persyaratan lainnya, termasuk di dalam menentukan surat-surat emas. Kita harus pahami suratnya, pahami perhiasannya. Kalau misalkan campuran perhiasan seperti ini akan menjadi seperti apa, nah begitu dia. Artinya
jika ingin berbisnis emas, terlebih dahulu adalah memahami emas itu sendiri. Baik itu ada yang emas kuning, emas putih, dan emas macam-macam emas. Ada emas merah, agak kemerahan. Jadi biasanya ada tiga, umumnya tiga emas itu, yaitu kuning, putih, sama agak merah dia. Nah, nanti kalau sudah menjadi seller, kalau sudah berkecimpung di dalam transaksi segala macam berkaitan dengan bisnis emas ini, maka akan tahu ternyata emas itu bermacam-macam, termasuk bagaimana ketika harga itu sekian, itu harga jual apa harga beli. Nah, kita harus bisa paham itu, karena nanti masyarakat akan banyak bertanya juga jika kita misalkan ingin menjual emas, namun kita tidak tahu apa yang kita jual. Itu artinya kita harus memahami emas itu, biar tentunya tidak rugi nanti di kemudian hari, karena sedikit pun perbedaan kadar karat itu harganya sangat berbeda. Itu dari segi karat, dan juga dari segi model perhiasan pun itu, kalau misalkan orang mesen, kalau agak rumit lebih mahal ongkos tukangnya, kalau misalkan dalam bentuk pesanan. Nah, kemudian emas batangan ini apa saja? Nah, 24 karat, apakah 24 karat itu internasional atau lokal? Nah, karena biasanya kalau 24 karat lokal itu lebih murah, karena biasanya itu campuran dari emas 24 karat lainnya, artinya agak kurang murni. Mungkin itu yang bikin dia lebih murah. Nah, mungkin hanya itu dulu. Nanti kalau misalkan ada yang masih dibingungkan, langsung saja bertanya di kolom komentar, biar saya nanti jawab di komentar. Ini khusus untuk bagaimana kita memahami emas tersebut. Untuk bisnisnya nanti setelah video ini selesai dibahas, artinya nanti kita bahas di kolom komentar untuk hal-hal yang belum dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.